Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhkan sanksi etik berat kepada Auditor Ahli Pratama KPK Fanny Fabriani yang juga merupakan istri tersangka kasus korupsi sertifikat K3 Kementerian Ketenagakerjaan pada 13 Januari 2026. Majelis Etik Dewas KPK menyatakan Fanny terbukti melanggar kode etik karena merangkap jabatan sebagai Direktur PT SEM saat berstatus sebagai insan KPK. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang etik Dewas KPK yang dipimpin Ketua Dewas KPK Gus Rizal bersama anggota Majelis Beni Mamoto dan Sumpeno di Gedung LCLC KPK Jakarta. Ketua Dewas KPK Gus Rizal menjelaskan bahwa Fanny dinyatakan bersalah melanggar nilai profesionalisme karena menjabat sebagai direktur sebuah perseroan yang dilarang bagi pegawai KPK. Atas pelanggaran tersebut, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat berupa kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan pimpinan KPK. Sebagai informasi, kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 20 Agustus 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel bersama sejumlah pihak lainnya. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menaikkan biaya penerbitan sertifikat K3 yang semestinya berbiaya rendah menjadi jauh lebih mahal. Praktik tersebut disebut telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu dan mengakibatkan aliran dana besar kepada para tersangka, termasuk kepada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pada pasal 20 ayat 1 huruf E Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan persidangan, pelanggaran kode etik dan kode perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan: terperiksa tidak cepat berkonsultasi dengan senior atau insan komisi yang lain untuk menanyakan boleh tidaknya menjadi direktur perusahaan. Hal-hal yang meringankan: jabatan direktur dijalankan oleh terperiksa secara pasif, terperiksa telah mengakui menyesali perbuatannya, terperiksa tidak menikmati hasil perbuatannya. Memperhatikan Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelanggaran kode etik dan kode perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dan ketentuan lainnya berkaitan dengan penegakan kode etik dan kode perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengadili: 1. Menyatakan terperiksa Fanny Fabriani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran etik sebagaimana insan komisi yang telah melanggar nilai profesional berupa larangan menjabat sebagai direktur suatu perseroan. 2. Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa tersebut di atas berupa permintaan maaf secara terbuka langsung yang disampaikan terperiksa secara tertulis dan dibacakan di hadapan pimpinan dan pejabat pembina kepegawaian yang rekamannya akan diunggah pada media dalam jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi selama 40 hari kerja. Merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna menjatuhkan hukuman disiplin kepada terperiksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026 oleh kami Gus Rizal sebagai Ketua Majelis, Sumpeno dan Beni Mamoto masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2006 di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Bidang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.